Keluarga Hendra baru saja memulai babak baru dalam hidup mereka. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota besar, Hendra memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil di kaki Gunung Galunggung, Jawa Barat. Dengan dua anak, Dinda dan Andi, serta istrinya Rina, Hendra berharap dapat memberikan kehidupan yang lebih tenang dan sehat bagi keluarganya. Desa ini dikenal karena udara sejuknya dan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga memiliki sisi lain yang jarang dibicarakan orang luar, kisah-kisah mistis yang sering mengiringi kehadiran Gunung Galunggung. Mereka akhirnya menemukan sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu cukup besar dengan halaman luas, dikelilingi oleh kebun yang sudah mulai tak terurus. Meskipun rumah tersebut tampak tua dan terkesan menyeramkan, Hendra merasa itu adalah pilihan yang tepat. Rumah tersebut terletak di pinggir desa, hanya beberapa kilometer dari kaki Gunung Galunggung. Sepertinya, rumah ini akan menjadi tempat yang ideal untuk mereka membangun kehidupan baru. Namun, mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka pilih terletak sangat dekat dengan lokasi yang penuh misteri dan cerita kelam. Gunung Galunggung, yang terkenal karena letusan hebatnya pada tahun 1982, ternyata menyimpan lebih dari sekadar kenangan akan bencana alam. Desa ini dihantui oleh kisah seorang wanita muda bernama Siti, yang mati dalam ledakan gunung tersebut. Setelah beberapa hari menempati rumah itu, keluarga Hendra mulai merasakan hal-hal aneh. Malam pertama mereka, Rina terbangun dari tidur karena mendengar suara langkah kaki yang berat di lorong rumah. Ia mengira itu hanya suara angin, tetapi saat ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Suara itu berhenti begitu saja, tetapi ketakutan mulai merasuki pikiran Rina. Kejadian serupa terjadi lagi beberapa malam setelahnya, dan Dinda serta Andi mengaku melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih yang sering berjalan di sekitar rumah mereka, meskipun tak ada jejaknya di pagi hari. Keluarga itu merasa semakin tidak nyaman. Hendra yang cenderung lebih rasional dan tidak percaya pada hal-hal mistis mulai merasa terganggu. Tetapi ketika kejadian-kejadian aneh semakin intens, Hendra tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Suatu malam, saat ia terbangun karena suara aneh di luar jendela, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di dekat jendela kamar mereka, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Wanita itu berpakaian putih lusuh, seolah-olah ia baru saja keluar dari alam yang jauh. Tatapan mata wanita itu penuh kemarahan dan kesedihan. Hendra mencoba memanggil Rina, namun saat ia menoleh, sosok itu telah menghilang begitu saja. Rina yang merasa semakin ketakutan akhirnya memutuskan untuk menceritakan mitos yang beredar di desa itu kepada Hendra. Ia mengungkapkan bahwa banyak orang di desa itu percaya bahwa Gunung Galunggung memiliki kekuatan gaib, dan bahwa ada roh-roh yang terperangkap di sana, termasuk roh seorang wanita muda bernama Siti. Siti adalah seorang ibu muda yang suaminya tewas dalam letusan gunung pada tahun 1982. Siti yang sedang hamil besar pada waktu itu, mencoba menyelamatkan diri, namun akhirnya tewas dengan cara yang tragis, tubuhnya terkubur oleh letusan dan tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, arwahnya dikabarkan gentayangan, penuh dendam, menghantui siapa saja yang tinggal di sekitar gunung. Rina juga menceritakan bahwa Siti bukan hanya seorang wanita yang kehilangan suami dan anaknya, tetapi juga merasa sangat dikhianati oleh alam yang telah merampas hidupnya. Dalam kemarahan dan kepedihannya, Siti berjanji akan menuntut balas kepada siapa saja yang berani mendekati gunung tersebut. Konon, ia akan menghantui setiap orang yang tinggal di sekitar gunung, dengan tujuan agar mereka merasakan penderitaan yang sama yang ia alami. Keadaan semakin memburuk ketika anak mereka, Andi, tiba-tiba menghilang pada suatu malam. Hendra dan Rina panik. Mereka mencari Andi ke seluruh penjuru rumah dan halaman, namun anak mereka seakan lenyap begitu saja. Ketika mereka berteriak memanggil-manggilnya, suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamati mereka, mendekat dengan penuh kebencian. Dinda yang ketakutan berlari keluar rumah, sementara Hendra dan Rina mulai merasa tak ada jalan keluar. Rasa teror semakin mencekam ketika mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Hendra memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Ia mengunjungi seorang kakek tua yang dikenal sebagai orang bijak di desa itu. Kakek itu dikenal selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengalami kejadian mistis. Dengan hati-hati, Hendra menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Kakek itu mendengarkan dengan seksama dan akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Siti,
kata kakek itu dengan suara serak, adalah korban dari ketidakadilan. Setelah letusan itu, dia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga anak yang sedang dikandungnya. Arwahnya terperangkap di sana, di puncak Galunggung. Ia menuntut keadilan, dan orang-orang yang tinggal dekat gunung itu adalah sasaran dendamnya. Kakek itu memberitahu Hendra bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan melakukan ritual tertentu di puncak Gunung Galunggung. Ritual itu harus dilakukan oleh keluarga yang tinggal di rumah tersebut, sebagai bentuk penghormatan kepada arwah Siti dan agar arwahnya bisa menemukan kedamaian. Dengan penuh tekad, Hendra memutuskan untuk membawa Rina ke puncak gunung, meskipun ia merasa takut. Mereka meninggalkan rumah dengan hati penuh kecemasan dan menuju kaki Gunung Galunggung. Mereka berharap ritual yang disarankan kakek itu dapat menghentikan teror yang mereka alami. Di tengah kabut tebal dan udara dingin yang menusuk, mereka tiba di puncak gunung. Di sana, mereka menemukan sebuah makam tua yang terlupakan, tertutup oleh semak-semak dan bebatuan. Batu nisan di makam itu ternyata bertuliskan nama, Siti. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan di hadapan mereka, sosok wanita berpakaian putih muncul dari kegelapan. Wajahnya yang pucat terlihat penuh amarah, namun ada juga kesedihan yang mendalam di matanya. Hendra merasa ketakutan, tetapi ia berusaha mengumpulkan keberanian. Siti, katanya dengan suara gemetar, kami tidak datang untuk melawanmu. Kami datang untuk menghormati arwahmu. Kami mohon, berikanlah kedamaian untuk kami dan untukmu. Siti menatapnya dengan tajam, lalu perlahan, wajahnya mulai berubah. Kesedihan menggantikan kemarahan di wajahnya. Ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar serak dan penuh penderitaan, aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin agar dunia ini tahu bahwa aku pernah ada, dan bahwa aku dihancurkan oleh bencana yang tak adil. Dengan air mata yang mengalir, Hendra dan Rina meminta maaf atas segala penderitaan yang dialami Siti, dan mereka berjanji akan menghormati roh-roh yang ada di sekitar gunung itu. Dengan perlahan, arwah Siti mulai menghilang ke dalam kabut, membawa kedamaian yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah mereka dan menemukan Andi yang tergeletak di halaman depan, masih hidup meski dalam keadaan bingung. Keluarga itu tidak hanya selamat dari teror hantu Galunggung, tetapi juga mulai menyadari bahwa terkadang, kehadiran roh-roh yang terperangkap di dunia ini bukan hanya tentang dendam, tetapi juga tentang harapan untuk menemukan kedamaian. Namun, meski mereka telah mengusir teror itu, setiap kali mereka melihat Gunung Galunggung yang mengintimidasi itu, mereka selalu ingat akan kisah Siti dan bagaimana kekuatan alam dan arwah yang tidak tenang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Setiap kali angin berbisik lewat, mereka merasa ada sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa beberapa cerita tidak pernah berakhir, hanya menunggu waktu untuk kembali.